Bacaan dari Kitab Keluaran. Di tanah Midian, Musa biasa menggembalakan kambing domba Yitro, mertuanya, imam di Midian. Sekali peristiwa, Musa menggiring kawanannya ke seberang padang gurun dan tiba di gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Musa melihat-lihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, "Baiklah, aku menyimpang ke sana dan menyelidiki penglihatan yang hebat itu. Mengapa semak duri itu tidak terbakar?" Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah di tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa." Musa menjawab, "Ya Allah." Lalu Allah berfirman, "Janganlah mendekat, tanggalkanlah kasut dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah kudus." Allah berfirman lagi, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Musa lalu menutupi mukanya, sebab ia takut memandang Allah. Lalu Tuhan berfirman, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesenggaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir." Ketika Allah mengutus Musa untuk membawa umat Israel keluar dari Mesir, Musa berkata kepada Allah, "Tetapi apabila aku menemui orang Israel dan berkata kepada mereka, 'Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu,' dan mereka bertanya kepadaku, 'Siapakah namanya?' apakah yang harus kukatakan kepada mereka?" Firman Allah kepada Musa, "Aku adalah Sang Aku." Lalu Allah melanjutkan, "Katakanlah kepada orang Israel itu, Sang Aku telah mengutus aku kepadamu." Firman Allah pula kepada Musa, "Katakanlah ini kepada orang Israel, Tuhan, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub, telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-menurun." Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan adalah pengasih dan penyayang. Tuhan adalah pengasih dan penyayang. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Janganlah lupa
menyempurnakan segala kebaikannya. Tuhan adalah pengasih dan penyayang. Dialah yang mengampuni segala kesalahanmu dan menyembuhkan segala penyakitmu. Dialah yang menebus hidupmu dari liang kubur dan memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Tuhan adalah pengasih dan penyayang. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, aku mau supaya kamu mengetahui bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan, dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Jadi, untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama dan minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan sebagian besar dari mereka. Maka mereka ditewaskan di padang gurun. Semua itu telah terjadi sebagai contoh bagi kita. Maksudnya untuk memperingatkan kita, supaya kita jangan menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Demikian pula, janganlah bersungut-sungut, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semua itu telah menimpa mereka sebagai contoh bagi kita. Semua itu dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada zaman akhir, yang kini telah tiba. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa dirinya teguh berdiri, hati-hatilah supaya jangan jatuh. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Bertobatlah, sabda Tuhan, sebab kerajaan surga sudah dekat. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, datanglah beberapa orang kepada Yesus dan membawa kabar
tentang orang-orang Galilea yang dibunuh Pilatus dan darahnya dicampurkan dengan darah kurban yang mereka persembahkan. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea itu lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib demikian? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jika kamu tidak bertobat, kamu semua pun akan binasa dengan cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua pun akan binasa dengan cara demikian." Kemudian Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada seorang mempunyai sebatang pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Ia datang mencari buah pada pohon itu, tetapi tidak menemukannya. Maka berkatalah ia kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pohon ara ini, namun tidak pernah menemukannya. Sebab itu tebanglah pohon ini. Untuk apa pohon ini hidup di tanah ini dengan percuma?" Pengurus kebun itu menjawab, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh selama 1 tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan mencari pupuk kepadanya. Dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan akan berbuah. Jika tidak, tebanglah." Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam mungkin pemahaman kita seringkali dikaitkan penderitaan atau bencana atau mungkin kemalangan dengan dosa-dosa, dan itu hampir semua budaya memang seringkali mengatakan demikian. Namun bisa jadi semuanya itu juga berawal dari sebuah kesadaran akan kesalahan atau dosa yang tidak pernah diperbaharui. Maka Injil hari ini bukan mengcounter budaya itu, tetapi Injil hari ini mau mengajak kita untuk terus menyadari diri, menggali diri, bahkan bagaimana pertobatan itu menjadi sarana, menjadi cara yang terbaik bagi kita untuk menjadi lebih baik lagi. Pertobatan memang seringkali diserukan hampir semua agama. Namun bagaimana pertobatan itu menjadi dasar bahkan kekuatan kita untuk terus-menerus untuk menjadi lebih baik. Dan saya yakin saudari-saudaraku yang terkasih, tidak ada dari kita ini yang merencanakan dosa, atau bahkan kita dengan sengaja ingin terus-menerus berbuat dosa. Saya yakin tidak mungkin. Namun seringkali apa yang terjadi itu adalah bagian dari proses yang kita lalui, bagian dari keterlenaan kita terhadap perjalanan hidup, dan kadang kita terlalu melonggarkan diri tentang hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Maka dikatakan oleh Injil hari ini bagaimana perumpamaan tentang pohon ara yang diberi kesempatan terus-menerus. Dikatakan bahwa memang tidak pernah berbuah, tetapi kita coba 1 tahun lagi. Diberi kesempatan, diberi waktu supaya ada buahnya. Pengalaman hidup kita setiap hari saya yakin juga demikian. Maka biasanya di tahun baru kita membuat target-target hidup, rencana-rencana. Goal apa yang mau saya lakukan tahun ini? Dan dalam perjalanan waktu memang kita bisa bergulat, bahkan bisa ada yang berhasil. Namun seringkali itu dilemahkan karena kesadaran kita bahwa kita itu tidak sempurna.
bahwa saya ini punya kelemahan, bahwa saya ini punya kekurangan, dan itu yang membuat kita kadang-kadang tidak mampu berjuang. Sekali lagi, Injil hari ini memberi semangat kepada kita, saudari-saudaraku yang terkasih, bahwa kesempatan, waktu dalam perjalanan hidup ini adalah anugerah yang diberikan Tuhan untuk kita supaya lebih baik dan lebih baik. Kenapa sesuatu yang baik itu terus menjadi angan-angan dan harapan kita? Kenapa kebaikan itu juga terus menghadirkan di dalam hidup kita? Karena Tuhan menciptakan kita baik adanya. Dan di dalam perjalanan itulah Tuhan juga terus memanggil kita, mengingatkan kita, mendengungkan sabdanya, sehingga kita mampu untuk terus berjalan dalam arah yang tepat. Maka masa Prapaskah, sekali lagi saudara-saudara yang terkasih, menjadi masa yang tepat, masa yang indah bagi kita untuk melihat kembali perjalanan-perjalanan. Kalaupun kita menemukan diri kita yang mungkin sungguh berlumuran dosa, tentu itulah saatnya bagi kita untuk kembali melihat masih ada cara, masih ada pertobatan, masih ada kesempatan yang harapannya tentu membuat kita semakin bertumbuh dalam kebaikan-kebaikan hidup. Apa yang diuntungkan atau bahkan siapa yang diuntungkan dalam pertobatan itu? Pertama-tama tentu adalah kita sendiri. Dan yang kedua yang juga tentu menjadi harapan adalah Allah yang mengharapkan kita melakukan pertobatan, dan itu selalu dinantikan. Bahkan kita tahu dalam sejarah perjalanan bangsa Israel. Dan yang ketiga tentu adalah orang-orang di sekitar kita. Tidak ada orang yang tidak suka dengan orang baik. Tidak ada orang yang tidak suka jika pasangannya menjadi lebih baik. Tidak ada yang tidak suka ketika anak-anaknya juga bertumbuh menjadi pribadi yang baik. Tidak ada yang tidak suka ketika orang tuanya juga semakin hari semakin dewasa dan menjadi orang tua yang baik. Itulah menurut saya buah-buah yang sudah jelas ada di hadapan kita. Maka mari saudari-saudaraku yang terkasih, Anda dan saya tentu, mari kita berjuang, mari kita mengupayakan terlebih pada masa yang indah ini. Sebuah pertobatan yang mungkin kecil, yang mungkin tidak terlalu terasa, tapi ketika kita melakukan terus-menerus, maka itu pasti membuahkan hasil. Pertobatan tidak akan pernah sia-sia, karena itu sebagai sambutan kita atas cinta Allah yang begitu besar. Maka cinta itu juga harus hadir dan membuat kita semakin hari semakin baik. Semoga berkat Allah menyertai kita sekalian.